Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?"
Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, dia ini anak kami, dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana dia dapat memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan.
sampai gobyos. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, saat ini kita sedang ada dalam masa Prapaskah, masa sebelum Paskah. Nah, kenapa kok ada Prapaskah? Enggak langsung Paskah saja. Apa sih yang akan terjadi pada Paskah nanti? Pada malam Paskah, ini pada ikut enggak setiap tahun? Nah, apa saja yang kita lakukan pada malam Paskah? Cieling pora? Nopo mawon? Wingi bar ditatar barang kok ya. Penyalaan lilin, upacara cahaya, ya. Nah, itu bagian dari upacara cahaya, ujian Paskah. Napa malih? Pembaruan janji baptis. Apa maneh? Dilewer kabeh wong Krambe iki. Lampunya mati, dipateni nek iku. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, pada malam Paskah akan ada upacara cahaya, lalu liturgi sabda, kemudian liturgi baptis. Kalau tidak ada pembaptisan, dilaksanakan pemberkatan air baptis yang akan digunakan selama 1 tahun. Kemudian di situ juga kita laksanakan pembaharuan janji baptis dan ekaristi. Pada masa Prapaskah kita diajak mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah dengan seluruh diri kita, supaya pada malam Paskah, pada hari raya Paskah, saat pembaharuan janji baptis, apa yang kita ucapkan itu cocok dengan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hidup kita. Sehingga ketika ditanya apakah saudara-saudari menolak setan dan segala perbuatannya, jawab, ya, saya menolak. Ini masih mulut. Nah, atine piye? Artinya menolak. Tindakane piye? Jek ono catetan, kadang-kadang menolak. Nah, kita diajak mempersiapkan diri supaya apa yang kita katakan sungguh sama dengan yang ada dalam hati kita dan kita ungkapkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Semuanya sesuai, cocok, klop. Karena itulah masa Prapaskah menyiapkan kita dengan sungguh supaya nanti kita sungguh-sungguh dapat mengatakan, membaharui janji baptis kita dengan seluruh diri kita. Minggu Prapaskah pertama, masih ingat bacaan Injilnya apa? Oh, tunggatekne pora iki. Minggu Prapaskah pertama. Buka ruah gak apa-apa. Iya, dari Matius, isine opo?
Jan-jan wong ngrambe iki kok. Air hidup minggu kemarin. Iki jek minggu Prapaskah pertama. Setelah puasa 40 hari, Yesus digoda setan. Dia menang atas godaan setan. Hal ini mengajak kita, mempersiapkan kita untuk berjuang seperti dia. Dalam hidup ada banyak godaan-godaan setan. Kita punya teladan, kita punya contoh yang mampu mengatasi godaan setan. Kemudian minggu Prapaskah kedua, siji gak lulus, iki lulus neh ora iki. Minggu Prapaskah kedua. Bacaan Injil. Wes kesuwen. Bacaan Injil, Yesus naik ke gunung bersama 3 muridnya. Lalu dari awan terdengar suara, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Jadi masa Prapaskah mengajak kita untuk mengakui Yesus adalah putra Allah terkasih. Dan kita dipanggil mendengarkan dia. Mendengarkan dia. Kemudian minggu yang lalu, Yesus mengatakan, "Akulah air hidup." Setelah kita diajak, dipanggil untuk hidup mendengarkan dia. Kita diajak mengingat secara khusus anugerah air hidup yang kita terima dalam rahmat pembaptisan. Pembaptisan menjadikan kita mendengarkan Yesus, menumbuhkan iman dalam diri kita. Dan kita menerima rahmat baptis itu. Kita diajak menimba terus-menerus hidup kita dari Yesus sang air hidup. Kita diajak melihat pentingnya Yesus di dalam hidup kita. Karena air sungguh-sungguh hal mendasar pokok di dalam hidup manusia. Kemudian hari ini kita mendengar tadi Yesus bersabda, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, masih ingat enggak dalam kitab Kejadian apa yang diciptakan Allah pertama kali? Terang. Penciptaan pada hari pertama adalah jadilah terang. Jadi dengan sabda Yesus, "Akulah terang dunia," mau dikatakan, diwartakan kepada kita bahwa pembaptisan yang sudah kita terima berarti juga kita menerima terang Kristus, kita menerima Kristus di dalam hidup kita. Dengan terang, dia adalah terang dunia, mau dikatakan kepada kita bahwa kita mau dijadikan ciptaan baru. Seperti dulu Allah menciptakan terang, sehingga lalu bisa membedakan dengan gelap dan seterusnya. Dengan pembaptisan kita pun diciptakan
diciptakan secara baru. Kita menerima terang Kristus. Dan itulah nanti yang akan kita ungkapkan pada malam Paskah. Lilin Paskah simbol Kristus sang terang dunia. Dan kita akan menerima terang Kristus itu. Artinya kita menerima terang Dia yang menerangi hati kita, hidup kita, tingkah laku kita, hati, pikiran kita. Sekaligus juga kita menerima Dia, mengimani Dia di dalam hidup kita. Karena itulah ketika Yesus bersabda, "Akulah terang dunia," Dia mau menciptakan kita kembali. Pertanyaannya, apakah dalam masa Prapaskah ini kita berjuang terus-menerus untuk menimba dari Dia air hidup, membuka diri kita, hati kita agar dinyalakan oleh terang Kristus sendiri. Berbagai hal kita lakukan untuk menimba dari Yesus sang air hidup, untuk membuka diri kita agar terang Kristus masuk, meresap, dan kita hidupi. Kita diingatkan dengan menerima abu pada hari Rabu Abu. Kita melakukan puasa dan pantang. Kita lebih rajin berdoa bersama maupun pribadi. Lebih rajin mendengarkan sabda Tuhan lewat pertemuan-pertemuan APP ataupun kesempatan lain. Kita terlibat dalam persiapan Paskah supaya seluruh umat separoki mengalami Kristus yang bangkit dan membangkitkan kita dengan cara kita masing-masing. Ada yang dalam kepanitiaan, ada yang dengan gembira menerima kunjungan sapaan dari para panitia, khususnya seksi usaha. Macam-macam cara kita ambil bagian mengungkapkan terang Kristus yang sudah kita terima. Kita mengikuti jalan salib untuk menghidupkan kasih Tuhan dalam hidup kita, memanggil kita juga mengasihi sesama kita. Itulah upaya-upaya bagi kita, dari kita, untuk menerima terang Kristus itu. Dan tadi ada hal yang menarik dari ungkapan orang yang disembuhkan tadi. Dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia orang berdosa. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Inilah iman. Dalam beriman, tidak jarang ketika orang bertanya, Tuhanmu kok telu? Kamu kok begini? Dan seterusnya. Ketika orang bertanya, kita tidak bisa menjelaskan. Kita tidak bisa mengatakan, menjawab. Tapi kita harus yakin. Memang saya tidak bisa menjawab ini itu, menjelaskan secara teologis yang kamu bisa paham. Tetapi ada satu hal yang saya tahu pasti. Hidup saya diberkati. Hidup saya menjadi berlimpah, berguna bagi orang lain. Macam-macam. Banyak ungkapan kasih Tuhan. Dari peristiwa ini, saya ingat satu kisah dalam buku Anthony de Mello. Seorang bapak, setiap kali pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk, memukul istri, anak, dan seterusnya. Pokoknya hidup tidak beres.
Kemudian dia dibaptis, bertobat dibaptis. Hal sama dikatakan, ditanya, Yesus lahir kita peringati kapan? Saya tidak tahu. Siapa nama ibu Yesus? Saya tidak tahu. Apapun yang ditanyakan dia menjawab, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti adalah sejak saya dibaptis, saya tidak lagi memukul istri dan anak-anak. Saya menjadi lebih sabar. Saya menjadi lebih sayang keluarga. Lebih senang tinggal di rumah. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Dalam banyak hal hidup beriman kita tidak pernah paham. Tapi yakinlah dalam hidup beriman Tuhan sendiri yang mengerjakan banyak hal baik di dalam hidup kita. Karena itu mari masa Prapaskah ini menjadi masa penuh syukur, sukacita bagi kita. Kita ungkapkan dalam lagu, dalam bunga, dan sukacita kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita syukuri untuk menyongsong Paskah nanti dengan menjadi anak-anak terang.